Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Solskjaer segera dapat kontrak baru, gajinya naik 49,7 miliar rupiah. Manchester United sepenuhnya percaya dengan Ole Gunnar Solskjaer. Laporan Mirror menyebut pula bahwa Solskjaer akan memperoleh kenaikan gaji sebesar 2,5 juta pound sterling atau setara 49,7 miliar rupiah per tahun di kontraknya yang baru. Dengan demikian, Solskjaer nantinya akan dibayar sebesar 10 juta pound sterling atau setara 199,1 miliar rupiah per tahunnya. MU tidak ingin Solskjaer terganggu dengan masa depannya karena segera memasuki tahun terakhir di kontraknya. Kontrak baru Solskjaer disebut-sebut akan dikonfirmasi pada akhir musim ini. Diego Costa merapat ke Benfica. Striker top Spanyol Diego Costa segera memiliki klub baru. Costa dikabarkan sudah setuju bergabung raksasa Portugal Benfica dalam kesepakatan selama 2 tahun. Laporan Mundo Deportivo menyebutkan pesepak bola berusia 32 tahun itu mendapatkan bayaran 2,6 juta pound sterling atau setara 51,6 miliar rupiah saat bergabung Benfica pada Juni mendatang. Di sana dia akan digaji sebesar 50.000 pound sterling atau setara 992,6 juta rupiah sepekannya. Agen Diego Costa, Jorge Mendes, memiliki hubungan kerja yang sangat baik dengan Benfica dan saat ini sedang menyelesaikan kesepakatan tersebut. Meski demikian, kesepakatan ini belum sepenuhnya mengikat. Costa bisa saja berubah pikiran kalau ada tawaran lebih baik yang datang. Southgate tuntun Lingard bangkit dari keterpurukan. Karir Lingard bersama MU mandek dalam 1 tahun terakhir. Tak berkembang bersama MU, ia memutuskan pindah ke West Ham United pada Januari lalu dengan status pinjaman. Keputusan ini kemudian mengubah nasib Lingard 180 derajat. Southgate membawa Lingard kembali berseragam 3 singa setelah berhasil menuntun pemain kelahiran Warrington ini bangkit dari keterpurukan. Pria 50 tahun ini menyarankan Lingard untuk tetap bertahan di Liga Inggris saat ingin hengkang dari MU hingga kemudian memilih West Ham. Mesir ngebet bawa Salah ke Olimpiade, Klopp bakal pusing. Pelatih timnas Mesir ngebet membawa Mohamed Salah ke Olimpiade 2020 di Tokyo. Salah bakal mengisi 1 slot untuk 3 pemain senior yang boleh didaftarkan timnas Mesir U23 di Olimpiade 2020. Niatan garib ini mengundang sorotan terutama dari Liverpool. Pasalnya ajang Olimpiade 2020 digelar begitu berdekatan dengan pekan pembuka Liga Inggris 2021-2022 pada 14 Agustus. Manajer Liverpool Jurgen Klopp khawatir kondisi Salah kurang begitu baik untuk menyongsong musim depan jika ikut ke Tokyo. Ia menegaskan belum memberi izin untuk Salah berlaga di Olimpiade 2020. Kualifikasi Piala Dunia 2022, Italia gebuk Irlandia Utara 2-0. Italia versus Irlandia Utara bertemu di matchday pertama grup C. Laga ini berlangsung di Stadion Ennio Tardini. Azzurri berhasil menang dengan skor 2-0. Semua gol lahir di babak pertama lewat kaki Domenico Berardi di menit ke-14 dan Ciro Immobile di menit ke-38. Dengan hasil ini, Italia berada di peringkat kedua, sedangkan Irlandia Utara di peringkat terbawah. Kualifikasi Piala Dunia 2022, Spanyol ditahan Yunani 1-1. Spanyol mengawali kiprah di grup B pada kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan menjamu Yunani di Los Carmenes. Tuan rumah mampu memimpin terlebih dahulu pada menit ke-33 lewat Alvaro Morata. Dentro agora, Morata pro 0. Yunani kemudian bisa menyamakan kedudukan selepas jeda tepatnya di menit ke-57 lewat penalti dari Anastasios
Bakasetas. Parte para a bola e para o golo! Hasil ini membuat kedua tim berbagi satu angka. Yunani dan Spanyol berturut-turut menempati peringkat kedua dan ketiga di grup B. Inggris bantai San Marino di Wembley Stadium. Timnas Inggris melakoni matchday pertama grup I kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa dengan menjamu San Marino di Wembley Stadium. Tampil menekan, Inggris berhasil menang melawan San Marino dengan kemenangan 5-0. Kelima gol Inggris dicetak oleh James Ward-Prowse di menit ke-14. Calvert-Lewin di menit ke-21. Og der Calvert-Lewin, og da det 2-0. Raheem Sterling di menit ke-31. Og det 3. Gol kedua Calvert-Lewin di menit ke-53. Her foran, og da det bare å breise inn. Dan gol Ollie Watkins di menit ke-83. Og her Ollie Watkins skårer debuten. Berkat kemenangan tersebut, Inggris pun berhasil memuncaki klasemen sementara grup I kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Sedangkan San Marino berada di dasar klasemen. Jerman versus Islandia, Kai Havertz sumbang gol di Mansaf menang 3-0. Dalam pertandingan yang berlangsung di Soundsland Racing Arena, Jerman memang tampil menekan sejak menit awal. Mereka mampu unggul cepat di menit kedua lewat aksi Leon Goretzka. Gnabry and Goretzka. Well, what a start that is. 5 menit berselang, Kai Havertz menggandakan keunggulan Jerman. Sané deep into the penalty area. Sané, and it's 2. Kai Havertz doubles. Ilkay Gundogan menambah keunggulan Jerman di menit ke-56. And takes it. Round 1 steps over and pick that out. Tak ada gol tambahan di sisa waktu pertandingan. Jerman menyudahi laga ini dengan kemenangan 3-0. Berkat kemenangan tersebut, Jerman pun berhasil memuncaki klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Hasil kualifikasi Piala Dunia zona Eropa hari ini. Israel kalah 0-2 dari Denmark, Bulgaria kalah 1-3 dari Swiss, Swedia menang 1-0 atas Georgia, Skotlandia bermain imbang 2-2 dengan Austria, Liechtenstein kalah 0-1 dari Armenia, Hongaria bermain imbang 3-3 dengan Polandia, Andorra kalah 0-1 dari Albania, Rumania menang 3-2 atas Makedonia Utara, Moldova bermain imbang 1-1 dengan Kepulauan Faroe. Italia tidak kalah dalam 926 hari. Timnas Italia meneruskan catatan tak terkalahkannya selama dilatih Roberto Mancini dengan kini sudah mencapai 926 hari setelah mengalahkan Irlandia Utara 2-0. Si Biru terakhir kalah dari Portugal 0-1 pada 10 September 2018 dalam ajang UEFA Nation League 2018-2019. Setelah itu Italia melalui 23 pertandingan tak terkalahkan di semua ajang. Selain itu, dikutip dari Opta, Domenico Berardi kini menjadi pemain pertama yang mencetak gol 3 kali berturut-turut di Timnas Italia besutan Roberto Mancini. Dibantu AS Roma, Inter Milan segera gaet kiper baru pengganti Handanovic. Inter Milan makin dekat untuk memboyong Juan Musso sebagai kiper baru menggantikan Samir Handanovic usai AS Roma mundur dari perburuan bintang Udinese itu. Situasi ini terjadi setelah AS Roma kini mengalihkan bidikan kepada kiper Atlanta, Pierluigi Golini. Serigala ibu kota bahkan disebut telah menggelar pertemuan dengan agen Golini untuk membahas kepindahannya di bursa transfer musim panas nanti. Juan Musso sendiri sudah jadi andalan Udinese sejak didatangkan dari klub Argentina Racing Club pada bursa transfer musim panas 2018. Sejauh ini ia sudah mencatatkan 95 penampilan di semua kompetisi untuk Zebrete. Zinedine Zidane merapat, karir Andrea Pirlo di Juventus tersisa 1 pertandingan lagi.
Andrea Pirlo kini berada di ambang pemecatan dari posisinya sebagai pelatih Juventus. Si nyonya tua akan segera mendatangkan Zinedine Zidane sebagai gantinya. Dilansir Daily Mail, Pirlo bahkan hanya menyisakan 1 pertandingan lagi di Juventus usai kekalahan memalukan dari Benevento di Serie A Italia akhir pekan lalu. Seperti diketahui, Zidane memang punya hubungan istimewa dengan Juventus. Zidane sempat membela si nyonya tua selama 5 musim sebelum pindah ke Real Madrid dan akhirnya pensiun bersama Los Blancos. Faktor kedekatan itu ditambah kemampuan manajerial Zidane yang mumpuni dengan torehan 2 gelar La Liga Spanyol dan 3 Liga Champions sebagai pelatih Madrid membuatnya dinilai bisa membangkitkan Juventus pada musim depan. Murah banget, Philippe Coutinho siap dijual Barcelona dengan harga segini. Klub raksasa La Liga Spanyol Barcelona telah memutuskan untuk menjual bomber andalannya Philippe Coutinho pada bursa transfer musim panas mendatang. Seperti diketahui, Philippe Coutinho dibeli oleh Barcelona dari klub Liga Inggris Liverpool pada 2018 lalu dengan mahar 120 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah. Menurut laporan dari Mirror, bintang timnas Brazil tersebut tidak mampu memenuhi ekspektasi para penggemar, apalagi manajemen harus mengeluarkan uang untuk membayar gaji 2,9 miliar rupiah per pekan. Hal tersebut membuat manajemen ingin menjualnya dengan harga sangat murah, yakni 35 juta euro atau sekitar 597 miliar rupiah pada bursa transfer musim panas mendatang. Tak sesuai rencana, Barcelona kehilangan Ansu Fati hingga akhir musim. Klub raksasa La Liga Spanyol Barcelona bakal kehilangan wonderkid terbaiknya bernama Ansu Fati hingga akhir musim 2020-2021 mendatang. Seperti diketahui, Ansu Fati divonis mengalami cedera meniskus di lutut kirinya sejak 7 November lalu pasca membawa Barcelona menang 5-2 atas Real Betis pada pekan ke-9 La Liga Spanyol. Cedera parah tersebut membuat pemain berusia 18 tahun itu naik ke meja operasi pada 9 November 2020 dan diprediksi sudah siap dimainkan pada awal Maret 2021 lalu. Akan tetapi, proses penyembuhan tidak sesuai rencana karena meniskus Ansu Fati dilaporkan tidak pulih sebagaimana mestinya dan harus segera mendapat penanganan. Dilansir dari Marca, pemain timnas Spanyol itu harus segera naik ke meja operasi dan diprediksi akan melewatkan seluruh pertandingan sisa Barcelona akhir musim ini. Daripada Kylian Mbappe, Liverpool lebih cocok rekrut Jadon Sancho. Liverpool dinilai lebih cocok untuk merekrut Jadon Sancho daripada bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan gelandang Liverpool, Jason McAteer. Dilansir dari Goal International, McAteer menyebut kalau Sancho memiliki satu hal yang bisa membuatnya cocok untuk bermain di Liverpool era Jurgen Klopp. Menurut McAteer, Klopp saat ini tengah membutuhkan pemain serbaguna yang bisa ditempatkan di banyak posisi, apalagi Klopp tengah mencoba variasi formasi baru di Liverpool dalam beberapa laga terakhir. Federico Valverde berpotensi absen lawan Liverpool. Real Madrid diterpa kabar tidak sedap jelang mega duel dengan Liverpool di babak perempat final Liga Champions 2020-2021. Gelandang andalan mereka, Federico Valverde, berpotensi besar absen karena cedera. Dia mengalami itu ketika Madrid bentrok dengan Celta Vigo 20 Maret. Valverde memang bermain penuh 90 menit, tetapi setelah mendapatkan pemeriksaan usai laga, dia dinyatakan mengalami cedera yang cukup serius. Meski begitu, El Real bukan tanpa persiapan. Absennya sang gelandang bisa digantikan oleh pengganti yang tidak kalah mengerikan, contohnya Casemiro. Real Betis berharap bisa pulangkan Adrian. Kontrak Adrian bersama Liverpool akan habis pada 30 Juni 2021 mendatang, atau seiring dengan berakhirnya kompetisi musim ini. Meski memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun, The Reds belum menunjukkan sinyal bakal memperpanjang kontrak penjaga gawang berusia 34 tahun tersebut. Situasi kontrak Adrian bersama The Reds itu kabarnya terus dipantau Real Betis. Klub asal Sevilla itu bahkan telah memasukkan Adrian sebagai salah satu opsi pengganti Claudio Bravo yang dikabarkan bakal kembali ke Chili dan memperkuat Colo-Colo pada musim depan. Buat Adrian, Betis bukanlah klub yang asing. Mantan penjaga gawang West Ham United itu memang mengawali karir bersama Betis.
Ole Gunnar Solskjaer beraksi, Erling Haaland merapat ke Manchester United. Manchester United kini menjadi yang terdepan dalam perburuan Erling Haaland setelah Ole Gunnar Solskjaer menghubungi langsung mantan anak buahnya itu. Ketertarikan MU terhadap Erling Haaland bisa dipahami meski baru berusia 20 tahun. Pemuda Norwegia itu memang memiliki ketajaman yang luar biasa. Solskjaer dan Haaland diketahui memang memiliki kedekatan khusus. Tak hanya sama-sama berasal dari Norwegia, keduanya juga pernah bekerja sama di Molde, di mana Solskjaer menjadi pelatih dan Haaland menjadi salah satu pemainnya. Bahkan Solskjaer lah yang mendatangkan Haaland ke Molde. Di sisi lain, Haaland sendiri disebut mulai mempertimbangkan hengkang dari Borussia Dortmund di bursa transfer musim panas nanti demi menjaga peluang tampil di Liga Champions. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!